Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'al. BKM Masjid Jami Al-Ikhlas yang saya hormati, para asatidin, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Topik kita malam ini adalah tentang ubudiyah Zulhijjah, ibadah-ibadah yang dianjurkan buat kita pada bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini tergolong pada salah satu 4 bulan yang dimuliakan Allah. Arba'atun hurum. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Sekarang kita berada pada bulan Zulhijjah. Kemudian pada bulan Zulhijjah yang dimuliakan ini ada 10 hari yang sangat diagungkan, yakni hari pertama sampai ke-10, bahkan ikut malamnya. Wal fajri walayalin ashri, dan demi waktu fajar dan malam yang 10. Menurut Imam Ibnu Katsir, malam yang 10 itu ialah malam pertama sampai malam 10 Zulhijjah. Artinya harinya hari yang dimuliakan, malamnya malam yang dimuliakan, bulannya pun bulan yang dimuliakan. Kemudian pada 10 hari Zulhijjah ini ada satu malam yang sangat istimewa. Mohon maaf, hari yang istimewa. Kalau malam paling istimewa malam Lailatul Qadar. Kalau hari paling istimewa adalah hari Arafah. Hari Arafah itu adalah tanggal 9 Zulhijjah. Tahun ini di Indonesia 9 Zulhijjah itu adalah hari Ahad. Hari Ahad. Yang sekarang ditukar orang jadi hari Minggu, padahal dulunya hari Ahad. Ahad artinya mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad. Mulia, bagus sebetulnya. Cuman ditukar orang sekarang menjadi hari Minggu. Dulu istilahnya sepekannya, sekarang sudah seminggu. Pergeseran juga itu. Nah, hari Ahad lah hari Arafah itu. 9 Zulhijjah. Pada hari Arafah atau 9 Zulhijjah
banyak yang dimerdekakan Allah dari neraka. Merdeka, bebas. Kalau di penjara remisi namanya. Iya. Di Arafah ini dibebaskan orang dari api neraka. Aitkum minan nar, bebas, merdeka. Disinilah hari paling banyak dibebaskan dari neraka. Nah, bagi jamaah haji, mereka melakukan wukuf di padang Arafah. Dan Arafah itu puncaknya haji. Haji itu adalah Arafah. Tidak sah hajinya kalau tidak ikut dia wukuf di padang Arafah. Yang sakit sekalipun dibawa ambulan, disafari, wukufkan, pinoman melintas di padang Arafah. Haji membuat manusia menjadi seperti anak baru lahir. Sedangkan anak sebelum akil balik bebas dari neraka, pasti ahli surga. Dan al-hajjum mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada yang pantas balasannya kecuali surga. Kalau sudah dapat surga, pastilah merdeka dari neraka. Semoga jemaah haji kita semuanya menjadi haji dan hajjah yang mabrur dan mabrurah, bebas dari neraka. Buat kita yang tidak bisa haji, tentunya ibadah yang dapat kita lakukan adalah puasa. Puasa Arafah. Puasa Arafah. Kata Nabi, siapa yang berpuasa pada hari Arafah, diampuni Allah dosa-dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah, luar biasa rahmat Allah buat kita. Cuma satu hari puasa diampuni dosa 2 tahun. Adanya dosa ibu-ibu selama setahun nih. Enggak, aku nanya aja, bukan menuduh. Ada ya, adalah. Bapak-bapak pun kurasa ada lah ya, ala kadarnya ya, ala kadar, sikit-sikit. Diampuni pula. Makanya puasalah hari Ahad nih. Puasa Arafah. Nawaitu sauma ghadin sunnatal Arafah lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa besok, puasa sunat Arafah karena Allah. Itu yang pertama. Bagi yang tidak sanggup berpuasa karena mungkin lansia, mah, haid, nifas, wiladah, uzur-uzur syar'i, maka perbanyaklah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak zikrullah fi ayyamin ma'lumat. Atau perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Atau perbanyak baca Quran, serta perbanyak doa. Bahkan kalau perlu kita orang-orang yang lagi wukuf di padang Arafah, mana tahu ada famili, saudara, orang tua, anak, suami atau istri, video call kita ke sana, video call. Paling tidak suara kita sampai ke Arafah walau badan kita ditembung. Sampai suara awak. Video call. Ini saya ini, Pak.
sengaja saya video call. Tolong dulu aminkan doa saya biar sampai ke Arafah ini suara saya, kemudian ibu atau bapak yang mengaminkannya. Ya Allah, berikanlah aku rezeki untuk bisa melaksanakan haji dan umrah wukuf di padang Arafah ini. Amin, kata mereka. Mudah-mudahan doa itu diijabah Allah. Banyaklah caranya. Nah, ya, dimanfaatkan dulu Android itu untuk sampai suara awak ke Arafah. Iyalah, mudah-mudahan. Nah, hadirin wal hadirat yang berbahagia, itu amalan pada hari Arafah. Amal ibadah yang kedua setelah puasa adalah salat. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Ada memaknai nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak itu ditafsirnya, ada ditafsirkan nikmat yang banyak, nikmat kerasulan. Nikmat kerasulan. Karena dengan adanya Rasul, ada yang menjadi ikutan kita, contoh buat kita, uswatun hasanah. Yang kedua, nikmat yang banyak itu nikmat Al-Quran. Karena al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Nikmat paling sempurna adalah nikmat Al-Quran. Nikmat yang ketiga adalah diizinkan Allah Nabi Muhammad SAW memberi syafaat. Semoga kita juga diizinkan Allah mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Itu termasuk secara khusus yang Allah berikan pada Nabi. Dan di satu pemahaman lagi, Al-Kautsar itu diartikan dengan nama sebuah sungai di surga. Karena memang surga itu selalu dihiasi dengan tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Salah satu sungai mengalir itu sungai Al-Kautsar. Kata Nabi, siapa yang minum dari sungai Al-Kautsar itu satu kali, tidak akan haus lagi buat selamanya. Semoga kita dapat menikmati sungai Al-Kautsar. Artinya jangan cuman sungai tembung aja yang awak nikmat-nikmat. Sungai Al-Kautsar. Ya. Kami telah memberi padamu nikmat yang banyak. Berapa banyak? Tak terhitung. Makanya enggak usah hitung. Tak terbayar. Makanya tidak dituntut dibayar. Enggak bisa dihitung apalagi membayarnya. Namun Allah katakan syukurilah. Kita hanya disuruh bersyukur. Macam mana mensyukurinya? Wa alla yatasarrafu fi ghairi ta'ah. Jangan pergunakan nikmat itu kecuali untuk meningkatkan ketaatan pada Allah. Artinya, kalau nikmat itu kita pergunakan meningkatkan ketaatan pada Allah, itu namanya kita sudah syukur nikmat. Tapi kalau kita pergunakan kepada yang maksiat, durhaka kepada Allah, itu namanya kufur nikmat. Konkretnya bagaimana mensyukurinya? Fasalli li rabbik. Salatlah kau kepada Tuhanmu. Jadi orang yang solat syukur nikmat, yang tak solat kufur nikmat. Pernahnya tinggal solat bapak-bapak? Nanya-nanya lah dulu, mohon maaf. Pernah tinggal? Pernah lah ya. Di zaman-zaman jahiliyah kurasa ya, zaman jahiliyah. Inilah. Untunglah enggak mati kita waktu itu. Kalau mati waktu itu, mati kafir lah namanya. Ya.
Alhamdulillah masih hidup kita sampai sekarang. Ayo kita perbaiki solat kita, kita sempurnakan solat kita. Yang wajib jangan ditinggalkan, bahkan disempurnakan dengan solat-solat sunat, menutupi kekurangan solat-solat fardu di masa yang lalu. Solatlah. Adapun solat yang dimaksud di sini adalah solat sunat Idul Adha. Kenapa kesana larinya? Karena dirangkaikan dengan wanhar. Jadi perintah solat yang dirangkaikan dengan kurban, berarti solat itu solat Idul Adha. Solat Idul Adha hanya ada pada bulan Zulhijjah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berangkat solat mandilah, mandi sunat Idul Adha. Kemudian pakailah pakaian yang mahal di antara pakaianmu karena hari raya kurban. Berangkatlah dengan memperbanyak takbir. Dan Nabi tidak makan, tidak minum alias imsak. Tidak makan, tidak minum sebelum pulang solat Idul Adha. Maka kita pun mengikut sunnah Rasul, jangan makan, jangan minum sebelum pulang solat Idul Adha. Kalau Idul Fitri sunat makan minum dulu, kebalikannya. Kemudian solat Idul Adha ini 2 rakaat. Pada rakaat pertama sebelum baca Fatihah, setelah doa iftitah takbir 7 kali. Di rakaat kedua takbir 5 kali, dan di antaranya bacalah zikir yang paling dicintai Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian habis sholat jangan langsung pulang. Dengarkan dulu khutbah yang disampaikan sang khatib. Orang yang tidak sholat Idul Adha sekalipun dianjurkan datang ke lapangan untuk mendengar khutbah Idul Adha itu. Anehnya yang ikut sholat malah pulang. Pernah nampak ibu habis sholat Idul Adha nggak sabar dia menunggu khutbahnya, pulang dia? Ada. Itu yang kelebihan pahala kurasa itu ya. Duduk dengarkan dengan baik. Sudah siap khutbah, salaman, pulang. Nabi langsung menyembelih kurbannya sendiri. Sudah mati, diambilnya sebagian dagingnya, satu kol di bedahnya perutnya, diambil hatinya, bersihkan, dibakar. Lalu beliau berbuka dengan kurbannya. Kalau kita nggak mungkin lah berbuka sama kurban ya. Orang belum dipotong kurbannya, dibagi jam 3 sore, bersihkannya lagi, masak jam 8 malam. Wah, puasa pula 1 hari, haram pula puasa. Udahlah, gak usah berbuka sama kurban, sama lontong aja lah, sama lontong. Lontong yang ada ya, berbuka. Baik. Itu solat Idul Adha adalah sunat muakkad. Datanglah. Habis sholat datanglah ke lapangan tempat penyembelihan hewan kurban, baik peserta kurban atau yang tak ikut peserta kurban. Untuk apa dia datang? Membesarkan syiar agama Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang ikut membesarkan syiar agama Allah, itu pertanda setakwa-takwa hati. Sampai ke lapangan. Ngapain kita di lapangan itu?
Wal buduna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawafa. Berzikirlah, bertakbirlah, memuji mengagungkan asma Allah mulai dari lembu itu masih berdiri terus terikat. Kalau sudah diikat, dipanggillah peserta kurban yang 7 orang, diusap, dipegangnya, diusapnya lah. Sebetulnya bukan megang dan mengusapnya yang paling penting situ. Ada selfie pula dulu, selfie sama lembu tu. Padahal sudah dipoto kiraman katibinnya, udah dipotonya duluan. Selfie. Karena zaman ini banyak zaman selfie, sampai-sampai viral di medsos. Jamaah haji Indonesia sukanya di Madinah sama di Makkah asyik selfie saja. Lagi solat Jumat pun selfie lagi. Lagi tawaf selfie, sa'i selfie. Pokoknya asyik nak foto selfie sajalah kerja. Lagi tawaf, bayangkanlah itu. Aduh. Untung enggak lagi solat dia selfie pula. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Aduh. Terlagi adalah itu begitu. Oke. Lalu berdoalah dia, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, kurban ini dari kau, kulaksanakan karena perintahmu. Kuharap terimalah ya Allah kurbanku ini dan kurban keluargaku. Ini kurbanku dan kurban keluargaku, kata si suami, karena suami yang berkurban. Nabi pernah lagi katakan, ini kurbanku dan kurban umatku. Karena Nabi punya umat, awak tak ada umat awak, yang ada keluarga awak, makanya keluargaku. Sampaikanlah ya Allah pahalanya kepada almarhum ayahku, almarhum maku, almarhum suamiku tercinta. Apalagi uangnya ini uang yang ditinggalkan suamiku, misalnya lah entah apa-apa. Jadi doakan, niatkan dan doakan. Menurut Imam Hanafi kalau diniatkan sampai, karena innamal a'malu binniyat. Menurut Imam Syafi'i kalau didoakan sampai, karena doa anak soleh pasti diijabah. Jadi niat dan doa disampaikanlah kemana hajat niat pahala kurban tadi. Boleh? Boleh. Dah. Habis itu pula bekerjalah panitia dengan ikhlas. Bekerjalah panitia dengan ikhlas. Aturannya awaknya motong kurban awak membagi-baginya, tapi tak sanggup awak. Untunglah ada panitia yang ikhlas bekerja, tidak mengharap upah, hanya niat semata-mata menolong. Lalu kemudian setelah diproses segala macam, dikuliti, dipotong-potong, ditumpukan, dibagi-bagi, fakulu minha, makan kamulah sebahagian. Artinya orang yang berkurban itu boleh sama dia kurbannya sebagian. Wa at'imul ba'isal fakir, sebahagian berikan kepada sebagai sedekah kepada orang melarat dan orang fakir. Yang ketiga, fakulu minha wa at'imul qani' wal mu'tar, sebahagian berikan pula lah sebagai hadiah pada jiran tetangga famili sebagai qani' dan mu'tar. Jadi sepertiga untuk pekurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk jiran tetangga dan andai dan tolan famili. Lalu boleh enggak daging kurban diberikan kepada non muslim?
khilaf ulama. Menurut Imam Syafi'i, boleh diberikan daging kurban kepada orang kafir dengan dua syarat. Syarat pertama, kurbannya tidak kurban nazar. Kalau kurbannya nazar tak boleh. Yang kedua, kafirnya bukan kafir harbi. Kafir harbi orang kafir yang memerangi orang Islam. Kayak di Israel sana kan diperangi orang Islam. Jangan kasih ke Israel kurbanmu. Kafir harbi itu. Dan boleh diberikan kalau kepada kafir zimmi. Jadi jangan kafir harbi, kemudian jangan kurban nazar. Boleh. Kalau kafir harbi, kurban nazar tak boleh. Menurut Imam Malik, makruh diberikan kepada non-muslim. Apa arti makruh? Diberikan tak berdosa, tapi kalau tak diberikan berpahala. Itu makruh. Menurut Imam Hanafi, mubah. Boleh diberi, boleh tidak. Lalu apa yang tak boleh? Pertama, tidak boleh kurban itu dijual, walau kulitnya, tanduknya, kukunya sekalipun tak boleh dijual. Yang kedua, tidak boleh kurban dijadikan upah alias gaji. Upah tukang potong, upah pekerja, jangan ambil dari kurban itu jadi upah. Kalau mau diupahi, minta kepada peserta kurban duit untuk menggaji mereka. Jangan kurban itu dibuat upah gajinya. Yang ketiga, tidak boleh mengambil untung panitia daripada jual beli hewan itu. Karena bukan uangnya, bukan lembunya. Dia hanya perantara. Jangan ngambil untung. Kalau uang transportasi, uang makan, uang jaga malam, segala macam, minta duitnya kepada peserta kurban. Namun transparan. Ya. Kemudian tidak boleh menjualnya, menjadikan upah, mengambil untung. Kemudian tidak boleh tentunya mencurinya, mengambil diam-diam. Dikantonginya telur lembu tuh diam-diam dia. Baru dimasaknya di rumahnya, dikasihnya makan anak bininya. Haramlah hasil curian. Nah, itulah hal-hal yang dilarang dalam hal berkurban. Kemudian jangan buang, mubazir. Ada juga ini kadang-kadang dibuanginya kurban itu. Banyak yang suka, misalnya kulitnya. Kalau enggak suka jangan ambil. Ini tidak diambil tapi dibuang. Mubazir lah. Jadi saudara setan nama. Baik. Silam ya? Hah? Oh, masih ya. Ya, baik. Kemudian kita teruskan dulu dengan ayat Surah Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid walahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi setiap umat
telah kami syariatkan kurban. Jadi umat Nabi apapun dia disuruh dia berkurban. Ini menunjukkan kepada kita tingginya fadilah keutamaan berkurban. Pokoknya 10, 11, 12, 13 Zulhijjah yang 4 hari ini tidak ada mengimbangi tingginya fadilahnya dari kurban. Misalnya ada uangnya 2.200.000 disumbangkannya membangun masjid, tetap lebih tinggi kurban. Misalnya ada kambingnya berakikah dia pada hari itu, tetap lebih tinggi kurban dari akikah walau nilai uangnya sama. Pokoknya tak ada yang melebihi menandingi tingginya pahala kurban pada 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka anehlah kalau ada orang berakikah pula dia di situ, padahal waktunya waktu berkurban. Karena semua amal itu Bapak Ibu kalau sesuai dengan syariatnya tinggi fadilahnya. Betul enggak? Bapak Ibu, manalah lebih tinggi pahalanya solat subuh 2 rakaat atau 4 rakaat? Ya 2 lah, malah 4 batal. Ya. Bapak Ibu, manalah lebih tinggi pahalanya memberi kepada orang yang ngantuk lontong atau bantal? Orang ngantuk bantal lah. Kalau orang lapar baru lontong. Begitulah amal itu harus pas. Sedangkan teh manisnya aja pun harus pas ini. Kalau enggak pas jadi bahaya. Harus dimasukkan ke mulut, jangan ke kuping. Nikmat. Alhamdulillah. Ibu-ibu, manalah lebih afdal lipstik dioleskan ke bibir atau ke alis? Oh, bibir ya. Kalau celak lebih afdal ke alis atau ke bibir? Pintar. Jangan terbalik-balik nak beramal ni pun. Jadi itulah pentingnya ilmu itu ya. Jadi jangan salah-salah set. Orang berkurban dia berakikah. Cobalah. Bahasa kampung kami pajalajelu namanya itu. Berselebak. Baik ya. Kemudian kurban itu salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah dari bahimatil an'am, dari binatang ternak. Artinya yang boleh dikurbankan binatang ternak, enggak boleh mengorbankan manusia. Yang sejarahnya kan Nabi Ismailnya pertama mau dikurbankan, tapi kan diganti Allah dengan seekor kibas. Itu menunjukkan pada kita yang disyariatkan dikurbankan binatang ternak, tidak boleh manusia. Bahimatul an'am. Apa itu binatang ternak? Unta, sapi, kerbau, kuda, lembu, kambing, kibas, biri-biri, domba. Untanya harus 5 tahun masuk 6, lembunya 2 tahun masuk 3, kambingnya 1 tahun masuk 2. Jangan yang cacat, jangan pincang, jangan putus ekornya, jangan koyak telinganya, jangan terlalu kurus, jangan yang buta matanya. Pokoknya yang paten lah hewan kurban. Kemudian sembelihlah. Yang disembelih, seandainya berkurban orang 1 kandang ayam enggak sah. Ayam 1 kandang nilainya 10 juta enggak sah. Jadi harus salah satu dari yang tadi, bahimatul an'am. Kenapa binatang yang dikurbankan disembelih?
disyariatkan pada manusia, tentunya supaya sifat-sifat binatang yang ada pada diri manusia itu ikut tersembelih. Nilai filosofisnya lah ini dah. Apalah sifat binatang yang ada pada diri manusia? Pertama, serakah, tomak, rakus, menghalalkan segala cara. Tak peduli dia itu. Kalau lembu tu kan nggak peduli dia itu kebun daun ubi awak atau kebun daun ubi orang, nggak ada batas-batas sama dia itu. Semua pokoknya sikat. Itulah sifat binatang. Ada nggak manusia kayak gitu? Halo? Itulah mau disembelih itu. Yang kedua, binatang ini enggak kenal dia mana mertuanya sama menantunya. Pokoknya disikatnya semua. Dan tidak malu dia satu kamar sama mertuanya, sama-sama telanjang. Itulah binatang. Nggak peduli dia itu anaknya, menantunya, omaknya, ayahnya, mertuanya, pokoknya sikat semua. Hebat. Ada nggak manusia kayak gitu? Ditambah lagi onta ini asal sudah golek malas berdiri. Itu sifat onta. Jadi mana tahu besok pagi as-salatu khairum minan naum. Ibu istrinya sudah bangun, si laki masih bermalas-malas. Berarti ontanya lakiku ini kata. Onta jantannya rupanya. Nanti aku tidur tadi malam sama onta. Tapi jangan kuat bilang mengamuk dia nanti. Kalau kambing ni pula nama nanduk sajalah kerjanya. Udah mau mati masih semua ditanduk. Bansos ditanduk. BPJS ditanduk. Pokoknya aduh. Ya. Banyak raja olah. Aturan jatah haji reguler dialihkan ke haji plus. Ini ditambah lagi haji apa namanya satu lagi kudangan? Proda. Pokoknya kalau banyak duitmu bisa cepat pergi. Kawan berpuluh tahun menunggu, orang tu ngambil 9.000 kuota. Aduh. Memang banyaklah lombu di negara ni. Lombu, kambing, unta. Nah, makanya Allah bilang, walaqad zara'na li jahannama, demi sesungguhnya kata Allah bersumpah, kami akan memasukkan ke dalam jahanam itu katsiran minal jinni wal insi, banyak dari jin dan manusia. Tidak ada satu pun masuk neraka binatang, nggak ada. Sejahat-jahatnya babi, nggak ada babi masuk neraka. Yang memakan dan yang punya babi itulah ke neraka. Babinya nggak masuk itu. Nah, memakan babi itu masuk. Iya, nggak ada. Nggak ada. Tapi ada binatang 10 masuk surga. Buruk Nabi, ahli surga itu. Lembu Bani Israel, satu-satunya. Onta Nabi Soleh, kambing yang menggantikan posisi Nabi Ismail, baru kemudian anjing Ashabul Kahfi. Kalau anjing si Tobing tak masuk itu. Baru raja semut di Wadi Namal, baru ikan nun yang menyelamatkan Nabi Yunus, burung merpati yang bertelur di mulut gua Sur waktu Nabi bersembunyi mengelabui orang kafir, burung hudhud mengantar surat Nabi Sulaiman ke Ratu Balqis,
baru raja pasukan burung ababil. Selain yang 10 ekor ni, kunu turaban, jadi tanah semua, nggak ada masuk neraka. Lalu siapa yang masuk neraka itu? Katsiran minal jinni wal insi, banyak dari jin dan manusia. Jin manusia yang bagaimana? Yang lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi tidak menggunakan hatinya. Ada masuk grup A ke grup WA, lelucon tapi menarik, Gustur. Kata dokter tu sama Gustur, hati bapak ini harus diganti. Singkat ceritanya, mesti iya. Kalau begitu carikan dulu hati anggota dewan dulu gantinya. Kenapa harus hati anggota dewan? Karena anggota dewan jarang memakai hatinya, jadi awet dia katanya. Punya hati tapi tak digunakan. Itulah calon jahannam tu. Walahum a'yunun la yubsiruna, punya mata tapi tak melihat. Walahum azanun la yasma'una biha, punya telinga tapi tak mendengar. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Jadi manusia yang kayak binatangnya masuk jahanam. Kalau kayak bapak-bapak ibu-ibu enggak diterima di jahanam ini. Oh iyalah. Kalau binatang enggak mau masuk masjid, ini masuk masjid. Binatang enggak mau mengaji, ini ngaji. Makanya enggak diterima di jahanam ini. Yang malah kalau datang binatang ke masjid diusir ya. Nah ya. Agar. Yang seperti itu ke jahanam itu kata Allah. Bahkan ada lagi yang lebih jahat dari binatang. Itulah Israel. Nah, menghabisi saudara-saudara kita. Itu lebih jahat dari binatang. Ahli jahannamnya semua itu. Kata Allah begitu. Mudah-mudahan dapatlah kita hikmah. Disembelihnya nanti onta, kambing, lembu di hari Senin ini, mudah-mudahan sifat-sifat hewan itu pun ikutlah tersembelih yang ada pada diri kita. Jadilah manusia, jangan jadi manusia hewan atau lebih jahat dari hewan. Kita diskusi. Dipersilakan. Siapa yang duluan? Oh, ada 5 menit lagi Upan. Ayo. Langsung aja. Ini Pak Rambi. Pak Rambi. Ada itu kalau Pak Rambi. Iya. 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 Belum paham juga apa yang disampaikan. Yaitu tentang tadi Ustaz bilang tentang fadilah haji mabrur. Fadilah dari haji mabrur yaitu tidak ada balasan surga. Lalu yang saya mau bertanya, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan haji mabrur itu? Makasih. Kalau sudah lengkap syarat rukunnya secara fikih, ya, kemudian apa lagi ya? Atau tegasnya
sifat-sifatnya lah lebih pas, karena semuanya melaksanakan syarat rukunnya itu yang haji itu semua. At-Taubah ayat 7 Al-Baqarah 177. Di situ ciri-cirinya. Al-Baqarah ayat 177. Mabrur dari birro, ya birru mabruron, laisal birro. Situ ada berapa ini tanda-tanda haji mabrur. Situ Pak Guru ya. Jadi kalau bisa dia lengkapi yang ada di Al-Baqarah 177 ini, itu pertanda lah itu dia mabrur. Karena watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kamu sebaik-baik bekal takwa. Kan itu ya, berbekallah sebaik-baik bekal haji takwa. Lalu kalau dia sudah siapkan bekal paling baik, berarti mabrur. Lalu takwa itu siapa? Ini dia. Dikuncilah di ujung ayat itu, wa ulaika humul muttaqun. Di situ ada 8 atau berapa ini? Syarat sifat-sifat birro ya birru mabrurnya itu. Mabrurnya itu ya. Nanti insya Allah kita tengok di rumah pelan-pelan, kita tengok di tafsir di Google pun jadi tafsir surah Al-Baqarah ayat 177. Keluar dia, kita pelajari, kita baca. Makasih Pak Guru. Oh itu kom ibu. Ibu apa ini? Ibu apa lupa Pak? Iya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami itu berkorban Pak Ustaz. Alhamdulillah. Tapi Pak Ustaz, tanggal 12 bulan 5 Semarang, Allah Ta'ala ada meninggal dunia Pak Ustaz. Jadi gimana Pak Ustaz? Apa dengan anaknya? Oh iya. Alhamdulillah. Sudah mendaftar peserta kurban. Rupanya kalau nggak salah rekam saya, nggak sampai umurnya begitu ya? Nggak sampai umurnya ya. Lalu siapa yang meneruskannya? Boleh anaknya, boleh istrinya. Ikut juga? Ya udah, alihkan ke anak. Anak satu, omaknya satu, atau istri. Alihkan ke anak. Oh doanya tadi, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Boleh juga bahasa Indonesia. Ya Allah, kurban ini dari kau, kulaksanakan karena perintahmu, kuharap terimalah kurbanku ini. Boleh disambung, dan sampaikanlah ya Allah pahalanya pada almarhum ayahku, atau almarhum makku, atau almarhum suamiku. Ya. Boleh bahasa Indonesia. Lagi udah direkamnya nih. Udah hafal, aman. Baik, terima kasih. Demikian pula lah dulu, semoga barokah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a wa amalan soliha
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.